Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Ternastiti dan yang saya hormati para dosen penguji. Perkenalkan, saya Teresia Tiastea Kirana yang pada saat ini akan mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Efikasi Diri terhadap Kepuasan Kerja Sukarelawan dengan Motivasi Pelayanan Publik sebagai Pemoderasi. Studi ini dilakukan di Project Child Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, dimulai dari faktor dan fakta bahwa pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan. Namun fakta lainnya menunjukkan bahwa tak semua orang bisa mengenyam pendidikan formal. Dilansir dari BPS pada tahun 2022, ada sekitar 9,54% penduduk miskin di negara ini. Untungnya terdapat opsi lain untuk mengenyam pendidikan, yaitu melalui pendidikan non-formal. Hal ini juga selaras dengan apa yang terjadi di India, yang mana orang tua dari komunitas rentan lebih memilih untuk mengirimkan anak-anaknya ke organisasi pendidikan non-formal karena tak memiliki dana yang cukup. Organisasi non-formal atau dalam hal ini organisasi nirlaba yang ada di Indonesia berjumlah sekitar 3.000. Seperti kita ketahui bersama, motor penggerak organisasi nirlaba ini adalah sukarelawan atau orang yang bekerja dengan sukarela untuk melayani kelompok masyarakat tertentu. Nah, salah satu organisasi nirlaba di Indonesia yang bekerja di bidang pendidikan adalah Project Child Indonesia atau PCI, yang mana PCI sudah ada sejak tahun 2013. Ini adalah data sekaligus jumlah populasi di PCI dari gelombang ke-29 sampai ke-33. Berdasarkan survei yang diadakan oleh divisi HC pada gelombang ke-32, terdapat 25% sukarelawan yang merasa kurang puas dalam melakukan tugasnya. Tak hanya itu, terdapat peningkatan jumlah sukarelawan yang keluar dari PCI, mulai dari 2 sukarelawan di gelombang ke-31 menjadi 4 sukarelawan di gelombang ke-32. Walaupun masih bisa dihitung dengan satu tangan, tetapi jumlah sukarelawan yang kurang puas serta meningkatnya sukarelawan yang keluar menunjukkan sebuah tantangan yang harus digali akar masalahnya dan diselesaikan dengan baik. Kurang puasnya sukarelawan dapat dilihat oleh beberapa faktor, tetapi faktor utama dalam organisasi seperti PCI dapat dilihat dari hubungannya dengan manajer. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Dwyer et al. Yang menyatakan bahwa peran pemimpin, terutama kepemimpinan transformasional, berkaitan dengan cara pandang sukarelawan dalam melihat kontribusi yang mereka lakukan untuk menjadi lebih bermakna. Dan juga bagaimana sukarelawan dapat mempunyai hubungan positif dengan sukarelawan lainnya. Dampak dari kepemimpinan transformasional ini dapat memberikan pengaruh baik terhadap efikasi diri sukarelawan. Karena pemimpin transformasional mampu memberdayakan individu di dalam lingkungan kerja, yang akhirnya individu ini akan semakin percaya akan kemampuan dirinya atau meningkatkan efikasi diri yang mereka miliki. Jika seseorang memiliki efikasi diri yang baik, ia akan mampu menyelesaikan tugas serta tantangan yang dihadapinya dan akan meningkat pula kepuasan kerja yang dirasakannya. Melihat konteks pada lapangan yang menunjukkan bahwa penerima manfaat dari organisasi PCI ini adalah komunitas rentan dengan kondisi sosial dan juga ekonomi yang rendah, membutuhkan peran sukarelawan yang mempunyai sikap ulas asih, yang mana merupakan salah satu bagian dari dimensi afektif dari motivasi pelayanan publik atau MPP. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang disimpulkan adalah akses pendidikan formal memang tak bisa diraih oleh semua golongan masyarakat, terutama masyarakat dengan kondisi rentan. Tetapi terdapat pilihan pendidikan non-formal yang disediakan oleh organisasi nirlaba, salah satunya adalah PCI. Namun fakta yang terjadi di PCI adalah terdapat 25% sukarelawan yang kurang puas dalam melakukan tugasnya dan terjadi peningkatan jumlah sukarelawan yang keluar dari organisasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilihat beberapa faktor. Kepemimpinan transformasional hadir dan berperan penting dalam memberikan pengaruh positif terhadap kinerja sukarelawan, yang mana hal ini akan mendorong pula efikasi diri dari para sukarelawan. Selain itu, variabel MPP juga akan memberikan pengaruh kuat antara efikasi diri terhadap kepuasan kerja para sukarelawan. Dari latar belakang serta rumusan masalah yang ada, timbullah pertanyaan penelitian seperti ini. Yang pertama, apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap efikasi diri sukarelawan? Lalu yang kedua, apakah efikasi diri berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja sukarelawan? Terakhir, apakah motivasi pelayanan publik memoderasi pengaruh positif efikasi diri terhadap kepuasan kerja sukarelawan? Dengan tujuan penelitian seperti berikut, yang pertama,
menguji serta menganalisis pengaruh positif kepemimpinan transformasional terhadap efikasi diri sukarelawan. Lalu kedua, menguji serta menganalisis pengaruh positif efikasi diri terhadap kepuasan kerja sukarelawan. Yang terakhir, menguji serta menganalisis motivasi pelayanan publik sebagai pemoderasi dalam pengaruh positif efikasi diri terhadap kepuasan kerja sukarelawan. Selanjutnya untuk bagian landasan teori, variabel kepemimpinan transformasional dalam penelitian ini menggunakan teori dari Meyer di tahun 2017. Untuk variabel efikasi diri menggunakan teori dari Shannon Moran dan juga Wolf-Fock-Hoy di tahun 2001. Untuk variabel kepuasan kerja sukarelawan menggunakan teori dari Galindo-Kuhn dan juga Gasly di tahun 2001. Terakhir, untuk variabel MPP menggunakan teori dari Reiner dan Steinbauer yang tertera di dalam penelitian Stevorak et al. Tahun 2020. Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini dibagi menjadi 3. Untuk hipotesis pertama, peran pemimpin transformasional dapat memberikan pengaruh dalam membangun kepercayaan diri individu dan memberdayakannya dengan baik untuk dapat menyelesaikan tugas yang dihadapinya. Karena pemimpin dengan tipe ini mampu terlibat dengan bawahannya dan paham betul bagaimana menangani beban kerja mereka dengan cara yang suportif. Untuk hipotesis kedua, efikasi diri seseorang atau bagaimana seseorang percaya atas kemampuan dan juga kapabilitasnya untuk mengeksekusi suatu tugas dengan baik dapat berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Jacques et al. Pada tahun 2001 dan Parker pada tahun 1994 yang mengatakan bahwa individu yang mempunyai tingkat efikasi diri yang tinggi cenderung akan melakukan banyak pendekatan dan juga tindakan aktif ketika dihadapkan pada kondisi kerja yang penuh dengan tantangan. Dengan melakukan banyak pendekatan dan juga tindakan aktif tersebut, seseorang dengan efikasi diri yang tinggi akan merasakan kepuasan karena telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Untuk hipotesis ketiga, variabel MPP berperan sebagai penguat antara efikasi diri terhadap kepuasan kerja sukarelawan. Diketahui bersama bahwa sukarelawan yang masuk ke dalam organisasi mempunyai efikasi diri dan juga beban tugas yang berbeda. Ada sukarelawan yang sangat aktif dan mampu menyelesaikan tugasnya, dan sebaliknya. Motivasi pelayanan publik dapat terlihat dari peran, partisipasi, serta komitmen sukarelawan dalam melakukan tugasnya. Berdasarkan 3 hipotesis tersebut, berikut adalah model penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu mengambil responden yang merupakan sukarelawan di PCI pada gelombang 29 sampai 33, yang juga memenuhi waktu kerja minimal 3 bulan dan sudah berinteraksi dengan manajer yang sama selama 3 bulan pula. Hal ini dilakukan supaya para sukarelawan sudah memiliki waktu yang cukup untuk berinteraksi dengan manajer dan juga sudah tidak asing dalam melakukan pekerjaannya di lingkungan PCI. Penelitian ini juga menggunakan data primer dari total 293 populasi di PCI. Kuesioner sudah disebar selama kurang lebih 3 minggu di bulan Maret tahun 2022. Pada instrumen penelitian, peneliti menggunakan skala ordinal yang dikembangkan oleh Likert dari skala 1 sampai 5. Pada variabel KT terdapat 8 item yang diadaptasi dari penelitian Argent-Nero et al. Di tahun 2018. Untuk variabel ED terdapat 5 item yang diadaptasi dari Schwarzer dan Jerusalem. Terkait variabel KKS, peneliti menggunakan 16 item yang diadaptasi dari penelitian Galindo-Kuhn dan juga Gasly. Serta untuk variabel MPP, terdapat 5 item yang diadaptasi dari Perry di tahun 96. Metode analisis penelitian ini menggunakan SEM dengan pendekatan PLS dengan menggunakan uji validitas. Lalu ada uji reliabilitas untuk mengetahui konsistensi pengukuran di berbagai pernyataan di dalam instrumen dengan uji Cronbach's alpha dan juga mengukur composite reliability. Selanjutnya untuk pengujian model struktural atau inner model adalah dengan koefisien jalur, p-value, adjusted R-square, Q-square, dan juga effect size. Selanjutnya adalah profil responden. Dalam penelitian ini terdapat total 113 responden. Warna highlight kuning merupakan tanda karakteristik responden dengan jumlah terbanyak. Bagian selanjutnya adalah model pengukuran atau outer model. Dilihat dari uji validitas konvergen, nilai faktor loading setiap variabelnya valid karena melebihi 0,5. Pun sama halnya dengan nilai AVE yang sudah melebihi nilai 0,5, sehingga seluruh variabel telah memenuhi syarat dan valid. Selanjutnya, untuk uji validitas diskriminan, masing-masing variabel sudah memiliki nilai loading paling tinggi pada setiap kelompok konstruknya.
Lalu pada bagian uji reliabilitas, masing-masing variabel sudah memiliki nilai Cronbach's alpha dan composite reliability yang melebihi angka 0,7. Sehingga sudah menunjukkan reliabilitas yang baik. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai statistik deskriptif. Pada variabel KT, rata-rata indikator tertinggi ada pada item KT2. Untuk variabel ED, rata-rata indikator tertinggi ada pada ED4. Selanjutnya untuk variabel MPP, rata-rata indikator tertinggi ada pada item MPP3. Terakhir, pada variabel KKS, rata-rata indikator tertinggi ada pada item KKS 9. Selanjutnya adalah analisis model struktural. Dilihat dari tabel uji kesesuaian model, model persamaan struktural dapat dikatakan sudah sesuai dan layak. Nilai NFI berada di angka 0,617, yang mana angka ini sudah mendekati nilai 1. Hasil ini menunjukkan bahwa model dapat dikatakan sebagai model yang baik karena model yang diestimasikan tidak saling berhubungan. Lalu beralih ke pengujian hipotesis. Hipotesis dapat dikatakan terdukung apabila nilai path coefficient lebih dari 0,1 dan nilai p-value kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hipotesis pertama dan kedua dapat dinyatakan terdukung, sementara hipotesis ketiga dapat dinyatakan tidak terdukung. Lalu berdasarkan effect size-nya, hipotesis pertama dan hipotesis kedua mencatatkan nilai effect size yang cukup besar karena telah melebihi angka 0,35. Sedangkan hipotesis ketiga mencatatkan nilai effect size 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa prediktor moderasi dapat dikatakan memiliki pengaruh lemah. Untuk pembahasan di hipotesis pertama, nilai rata-rata variabel KT dalam penelitian ini adalah yang tertinggi di peringkat kedua setelah variabel KKS. Dapat dikatakan bahwa manajer di PCI sudah berusaha untuk menerapkan gaya kepemimpinan transformasional di dalam proses kerja setiap harinya. Namun, para manajer sebaiknya hadir dalam proses sukarelawan agar para sukarelawan bisa mengerti arah serta tujuan dari proses sukarela yang mereka lakukan. Karena ini sesuai dengan nilai rata-rata indikator yang paling rendah pada variabel KT ada di KT3. Untuk hipotesis kedua, nilai rata-rata variabel efikasi diri adalah nilai yang paling rendah jika dibandingkan dengan variabel lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa efikasi diri dari masing-masing sukarelawan yang berkontribusi di PCI ini masih tergolong rendah. Item yang paling rendah adalah ED1 dan yang paling tinggi adalah ED4. Yang mana dapat disimpulkan dari hasil dua item tersebut bahwa sukarelawan memang merasa tidak selalu dapat memecahkan suatu tantangan dengan berusaha sekeras mungkin. Tapi mereka mempunyai beberapa opsi atau solusi untuk memecahkan tantangan tersebut. Nah, disinilah peran pemimpin dapat hadir untuk memberikan arahan serta pertimbangan yang dibutuhkan. Lalu untuk hipotesis ketiga, hasil pengujian mencatatkan bahwa nilai p-value melebihi angka 0,05. Nilai rata-rata indikator paling rendah pada variabel ini adalah pada item MPP5. Dapat dikatakan bahwa meskipun para sukarelawan sudah mempunyai motivasi, tetapi mereka belum sampai pada tahap rela berkorban untuk kepentingan banyak orang. Tidak terdukungnya hipotesis ini dapat dijelaskan dengan beberapa argumentasi alternatif. Pertama, beberapa penelitian menempatkan MPP sebagai variabel pemediasi, yang mana keberadaannya dapat menjembatani pengaruh antara faktor-faktor yang ada dalam organisasi terhadap keluaran yang diharapkan dari karyawan atau sukarelawan. Kedua, efikasi diri dan motivasi pelayanan publik sejatinya adalah bagian dari teori motivasi secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, efikasi diri dan motivasi pelayanan publik merupakan dua konstruk yang dapat saling mensubstitusi. Dari pembahasan penelitian ini, peneliti memberikan 3 saran. Yang pertama, dengan melibatkan lagi peran manajer dalam kerja sukarelawan. Karena mayoritas sukarelawan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan tugasnya, mungkin ada perasaan asing dan tidak tahu terkait apa yang dilakukan. Manajer sebaiknya dapat mendampingi dan melakukan komunikasi dua arah dengan para sukarelawan. Lalu yang kedua, rutin mengadakan pelatihan soft dan hard skill kepada sukarelawan. Para sukarelawan berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Hal ini bisa menjadi poin plus bagi para sukarelawan untuk saling berbagi terkait ilmu yang mereka miliki yang nantinya juga akan berguna ketika mereka terjun ke lapangan. Yang terakhir, organisasi dapat membuat sistem perekrutan sukarelawan yang baru. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan peneliti, tahap perekrutan hanya dilakukan sebanyak 1 kali,
Dan perekrutan tersebut dilakukan oleh karyawan magang, yang mana dalam penelitian ini juga disebut sebagai sukarelawan karena tidak diberi insentif atau gaji. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.